Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fauziah dengan NIM 2009861 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kerajaan Kutai berdasarkan interpretasi Yupa yang ditemukan di Indonesia. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan tertua di Indonesia. Diperkirakan berkembang pada abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti Yupa yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 4 Yupa kerajaan Kutai yang dapat terbaca. Kemudian Yupa tersebut dapat kita rekonstruksi melalui tahap interpretasi, yaitu mengaitkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya sehingga kita dapat menafsirkannya. Nah, ini merupakan isi dari prasasti Yupa yang ditemukan di Indonesia, dan saya akan menjelaskan satu persatu interpretasi Yupa tersebut. Interpretasi Yupa pertama. Dalam prasasti tersebut mengungkapkan 1. Adanya garis keturunan yang bersifat genealogis. 2. Dilihat bentuk pemerintahannya, kerajaan tersebut sudah berupa kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan bentuk negara berupa kerajaan. Berbeda dengan masa praaksara, di mana pemerintahan dipegang oleh seseorang yang paling kuat, dialah penguasa. 3. Kejayaan kerajaan tersebut berada pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, di mana seluruh rakyat hidup sejahtera. 4. Pembuatan Yupa oleh para Brahmana menggambarkan betapa dekatnya para Brahmana dengan Sang Raja Mula Warman. Kemudian hal ini juga menjadi catatan sejarah bagi para Brahmana. 5. Kedekatan Sang Raja dengan para Brahmana juga menunjukkan bahwa Sang Raja Mula Warman adalah sosok yang religius. 6. Dalam Yupa ini juga kita bisa melihat perbedaan nama yang begitu mencolok antara raja terdahulu sebelum Raja Mula Warman, yaitu Raja Kudungga. Nama ini seperti belum terpengaruh oleh budaya India atau Hindu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Hindu masuk dan berkembang itu pada saat Raja Mula Warman memerintah kerajaan Kutai, dan agama Hindu belum dijadikan sebagai agama negara. Selanjutnya, interpretasi dari Yupa kedua. Pertama, yang menguatkan gambaran Sang Mula Warman memiliki perilaku yang baik dan suka bersedekah. 2. Sedekah yang diberikan berupa tanah ini menunjukkan bahwa wilayah atau kekuasaan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mula Warman sangat luas. Tanah yang disedekahkan berupa tanah sima yang diberikan kepada kaum Brahmana sebagai tempat beribadah, menuntut ilmu, dan sebagainya. 3. Yupa dibuat sebagai bentuk penghargaan dari para Brahmana kepada Sang Raja Mula Warman pada saat itu, karena Sang Raja telah berbaik hati dan membantu para kaum Brahmana. 4. Simbiosis mutualisme antara raja dan para kaum Brahmana dalam bentuk saling menghormati dan menghargai. Interpretasi Yupa ketiga. 1. Kondisi ekonomi kerajaan Kutai sangat stabil. 2. Kejayaan didorong oleh kondisi ekonomi yang maju. 3. Sudah memiliki perlengkapan ritual. Dan keempat, aspek kebudayaan dan teknologi juga ikut berkembang. Aspek teknologi dapat terlihat dari bagaimana masyarakat kerajaan Kutai dalam mengolah minyak dan emas. Yang terakhir, interpretasi dari Yupa keempat. 1. Kerajaan Kutai bercorak Hindu. Ini dibuktikan dari istilah Waprakeswara atau Hindu Siwa. Sang raja yang mengorbankan puluhan ekor lembu menggambarkan sistem peternakan yang baik. Meski begitu, sangat berkemungkinan besar bahwa pada saat itu sistem perdagangan juga berkembang dengan baik, karena jumlah hewan lembu yang dikurbankan oleh Raja Mula Warman jumlahnya amat sangat banyak, sehingga membutuhkan hewan lembu yang lebih banyak dengan melakukan pembelian kepada daerah lain di luar kerajaan Kutai. 3. Brahmana datang dari luar yang berkemungkinan dari India. Nah,
Ini berkaitan dengan teori masuknya agama Hindu, yaitu teori Brahmana. Baik, untuk kesimpulannya, Yupa ditulis untuk memperingati kebaikan-kebaikan atau sedekah yang diberikan oleh raja. Kemudian, isi dari keempat Yupa tersebut menggambarkan bahwa masyarakat kerajaan Kutai sangat memiliki sikap religius yang tinggi. Ini karena dicontohkan oleh sang raja, yaitu Raja Mulawarman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun tulisan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.